Halo semua, selamat datang kembali di kuliah Matematika Dasar. Pada kuliah kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang himpunan ya. Meskipun ini materi yang sudah mungkin kalian dapatkan di SMA, tapi kita coba refresh kembali. Sebelum kita memulai materinya sama bahannya, referensi yang dipakai untuk materi himpunan ini adalah Discrete Mathematics, dan aplikasinya its applications ya, karangannya Kenneth Rosen. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi, sebenarnya bahannya itu adalah chapter 2 ya, lebih spesifik lagi itu subchapter 2.1. Jadi di sini tempatnya. Oke, apa itu himpunan? Himpunan sendiri yaitu kalau kalian kenal di SMA itu kan ya mungkin sedikit berbeda dalam bentuk bahasa ya. Di sini himpunan itu didefinisikan atau artinya adalah koleksi atau kumpulan objek-objek mungkin jangan yang di belakang, objek koleksi atau kumpulan tak terurut ya, objek-objek. Nah, di sini perlu saya tekankan arti beberapa kata yang ada di sini di definisi ini. Pertama, mungkin tak terurut. Kata tak terurut di sini itu maksudnya adalah di sini tidak ada kita berikan syarat bahwa suatu himpunan itu harus ada urutan ya. Ini jadi tidak ada ya. Jadi tidak ada kita mensyaratkan bahwa suatu himpunan itu harus ada urutan di dalamnya, artinya mana ada lebih besar, ada lebih kecil, mana yang duluan, mana yang belakangan, tidak ada. Ya meskipun mungkin di suatu saat misalkan kalau himpunan bilangan itu mungkin ada kelihatan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, tapi secara umum himpunan itu tidak kita syaratkan harus ada urutan di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada objek-objek. Ya, objek-objek ini adalah ya ini yang menjadi isi dari himpunannya. Jadi ya namanya himpunan biasanya ada isinya ya, karena kan kumpulan objeknya. Objek-objek inilah yang menjadi isi dari himpunan. Nah, mungkin di sini ada mungkin beberapa yang pernah melihat definisi himpunan yang biasanya itu kumpulan objek sejenis. Nah, mungkin ada yang pernah melihat ini. Nah, mungkin pernah ada yang melihat definisi yang seperti ini. Nah, di kuliah ini kita memakai definisi yang lebih istilahnya lebih bebas ya. Jadi tidak harus objek yang menjadi isi himpunan itu harus sejenis, dalam tanda kutip misalkan kita mengambil angka, mengambil huruf, kita kumpulkan bisa menjadi himpunan gitu ya. Ya kita ambil contoh saja. Sebelum ke contoh, pertama notasi. Nah, seperti yang kalian pernah peroleh waktu SMA, notasi biasanya himpunan itu dituliskan atau dinyatakan
atau dinotasikan dengan biasanya huruf kapital ya. Biasanya ini huruf kapital ya, tidak harus sebenarnya, tapi ini sekedar semacam kebiasaan saja. Jadi biasanya himpunan itu dinotasikan dengan huruf kapital ya. Sebab kita ambil contoh, misalkan kita punya contoh ya, karena huruf kapital bisa H itu sama dengan di sini ayam, kemudian angka 12, ada bebek, ada telur. Nah, ini adalah contoh himpunan dimana di sini inilah objek-objek yang menjadi, ini adalah isi dari ini semua adalah isi dari himpunan H, isi dari H yaitu objek-objek itu tadi. Nah, biasanya himpunan ya begini selalu ada kurung ini ya. Jadi kurung kurawal ini selalu ada. Nah, semua yang ada di antara kurung kurawal ini inilah isi dari himpunan H ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada notasinya juga. Jadi kita tuliskan notasinya juga. Jadi misal nih, saat A ini anggota dari himpunan H, katakan begitu. Jangan salah. Ini notasinya. Saat A berada di himpunan H, atau dalam tanda kutip A adalah salah satu objek di H gitu kan. Nah, dinotasikan berarti kan A itu anggota dari H kan, biasanya dinotasikan dengan A anggota dari H. Nah, jadi dinotasinya. Jadi ini dibaca anggota. Jadi tanda-tanda ini dibaca anggota A, anggota H. Nah, kemudian kebalikan dari anggota kan berarti bukan anggota. Nah, kalau misalkan misal B bukan anggota di H, biasanya ditulis B bukan anggota dari H. Nah, gini. Jadi ada tanda anggota tapi dicoret. Nah, itu dia artinya adalah B itu bukan anggota dari H. Jadi ini kalau kita baca yang ini adalah bukan anggota. Ya, artinya B itu tidak ada di H, seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk kita menyatakan himpunan ya. Cara menyatakan, cara menyatakan himpunan. Jadi artinya mendeskripsikannya bagaimana sih himpunan itu. Nah, cara pertama itu adalah ya ini namanya aja ya, cara roster. Cara roster ini adalah ya sebenarnya sih kalian sudah kenal ya, yaitu
mendaftarkan semua unsurnya. Unsur di himpunannya. Sebagai contoh, misal V adalah himpunan semua huruf vokal di bahasa Indonesia. Nah, ini misalkan contohnya begini. Ya, cara roster itu adalah kita menuliskan himpunannya dalam bentuk begini. Jadi karena V itu huruf vokal, ya V ini dituliskan menjadi, ya kan huruf vokal di bahasa Indonesia itu adalah A, I, U, E, O kan. Jadi A, I, U, E, O. Nah, ini cara roster. Jadi kita mendaftarkan semua isi dari himpunannya. Ya, seperti itulah. Nah, ada juga kadang yang misalkan ini kan katakanlah terlalu banyak, jadi kadang tidak bisa kita tuliskan begini kan. Artinya, tapi terbatas jumlahnya. Katakan contoh, misalkan kalau saya punya, kita tandai ini. Misalkan contoh kedua adalah W, misal W adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 100. Ya, isinya kan jadinya kalau kita lihat W ini ya dari 1, 2, 3. Nah, tapi kan tidak mungkin kita tulis semua sampai full lah. Dan ini kan jadinya full kalau saya tulis ini kan tidak selesai ini. Ya, cara mudahnya adalah karena kita sudah jelas, misalkan kita sudah tahu, oh iya saya tahu isinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 99. Ya sudah, kasih saja titik-titik begini sampai 99. Nah, ini kalau sudah jelas seperti itu. Nah, itu kalau cara roster. Nah, cara roster ini tentu saja tidak akan bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menyatakan himpunan yang isinya tidak berhingga, artinya banyak sekali isinya, yaitu sangat tidak efektif kalau kita menggunakan cara roster. Nah, ada cara yang lain, yaitu cara kedua, yaitu dengan menuliskan dalam bentuk set builder. Jadi cara kedua adalah dengan menggunakan cara namanya set builder. Ya, set builder ini lebih kepada kalau himpunannya itu isinya adalah sesuatu yang sejenis. Nah, ini lebih tepatnya begitu. Jadi ya di sini kita menuliskan sifat atau karakteristik dari isi himpunan. Ya, jadi kita cuma menuliskan isi karakteristiknya. Jadi di sini perlu di garis bawahi, ya, ditandai bahwa kita cukup menuliskan karakteristiknya.
Nah, seperti saya katakan tadi, jadinya himpunan set builder ini hanya terbatas pada kalau kita mempunyai himpunan yang mungkin isi-isinya itu punya karakteristik yang sama. Nah, sedangkan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa himpunan itu tidak harus, kalau kita mengikuti definisi yang kita gunakan di sini, itu tidak harus memiliki karakteristik yang sama. Seperti itu. Pokoknya kita kumpulkan objek jadi himpunan. Nah, tapi di sini menggunakan cara set builder ini ya kita menuliskan karakteristiknya. Contoh, kalau contoh satu di atas ini kita menggunakan begini kan ya, menggunakan begini ya. Di sini kalau kita menggunakan cara set builder ya, di contoh ini cukup kita tuliskan V itu adalah isinya X sedemikian hingga X adalah huruf vokal di bahasa Indonesia. Tutup. Nah inilah yang saya maksud tadi. Jadi kita mendeskripsikan, menuliskan deskripsi dari isinya. Jadi di sini kita menuliskan deskripsinya, yaitu jadi selalu mengatakan ini cara bacanya adalah V itu sama dengan himpunan semua X di mana ya, biasanya ini yang berdiri lurus ini biasanya dibaca di mana X adalah huruf vokal di bahasa Indonesia. Nah, kemudian menggunakan cara ini kita juga bisa menuliskan W itu sebagai, ya bisa tidak harus X ya, pakai aja apalah huruf yang kalian senang, misalkan Z, himpunan Z di mana Z adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 100. Nah, ini cara set builder. Ya, ini caranya lebih efisien kalau dia himpunannya itu isinya sangat banyak atau tak hingga banyaknya. Nah, jadi ya nanti kita akan membahas bagaimana sih melihat sangat banyak tak hingga banyak itu, bagaimana sih mengukur, ya nanti kita lihat di belakang. Nah, jadi cara set builder itu sangat efektif kalau kita punya himpunan yang isinya sangat banyak, katakan contohnya gitu. Nah, itu lebih mudah, kita cukup mendeskripsikan isinya. Nah, tapi di sini seperti saya katakan juga terbatas pada kalau kita punya himpunan yang objek-objeknya itu karakteristiknya sama. Ya, kebanyakan himpunan sih seperti itu. Nah, itu cara set builder. Oke, saya baru ingat. Di sini saya ada kurang satu kata dalam definisi himpunan ini. Di sini harus ada kata objek-objek berbeda. Nah, karena ini penting. Titiknya saya hapus di sini. Oke. Nah, kenapa? Jadi himpunan itu isinya objek-objek berbeda. Artinya kalau kita misalkan menuliskan himpunan yang berulang unsur yang sama, itu ya yang satu tidak bisa kita tulis seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini ya, saya punya himpunan A itu katakanlah 1, 1, 2, 3, 3, 4. Nah, ya ini kalau dari sudut pandang himpunan ya cukup kita menuliskan dengan cara 1, 2, 3, 4. Jadi yang berulang-berulang ini, misalkan yang ini dengan yang ini cukup diwakili oleh satu unsur. Kemudian yang ini dengan yang ini cukup diwakili dengan ini cukup 1, ini cukup 3 gitu. Jadi tidak perlu kita menuliskan berulang karena ya itu himpunan. Nah, namun ada juga suatu jenis koleksi objek yang boleh berulang gitu ya, boleh ada unsur yang sama. Nah, itu tuh ada namanya
Jadi namanya itu kalau yang berulang begini, ini namanya multiset. Ya, tapi saya tidak akan membahas lebih banyak tentang multiset. Mungkin di kuliah yang lain akan dibahas. Ya, multiset itu ya himpunan koleksi yang isinya tuh ya seperti himpunan, tapi dia boleh ada yang sama, artinya boleh ada unsur yang berulang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa himpunan yang mungkin perlu saya beri contoh, saya tampilkan beberapa contoh yang lain. Mungkin ya yang begini, misalkan saya punya kadang sering membingungkan orang juga, ini 0, 1, 2, kemudian A, B, kemudian di sini sapi, ayam. Nah, menurut Anda kira-kira apa yang menjadi isi himpunannya ini? Objeknya apa? Nah, lupa. Harus dikasih B sama dengan. Nah, ingat, semua isi himpunan itu adalah semua yang berada di antara tanda kurung ini dengan kurung yang belakang. Nah, ya artinya ini, kemudian ini itu adalah objek atau isi dari himpunan B. Artinya saya bisa mengatakan bahwa bahwa 0, 1, 2 itu adalah anggota dari B. Nah, begitu. Kemudian begitu juga saya bisa mengatakan A, B itu adalah anggota dari B. Kemudian begitu juga sapi, ayam itu adalah anggota dari B. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ini sedikit membingungkan ya notasinya, tapi pokoknya kalau kita melihat himpunan tuh lihat aja apa yang di setelah kurung kurawal, di dalam kurung kurawal ini. Jadi inilah objek-objeknya gitu. Kemudian ada contoh lain himpunan yang ada himpunan lain yang contoh yang adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong. Ya, ini adalah himpunan yang spesial ya, biasanya dinotasikan dengan begini biasanya. Nah, ya himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki objek di dalamnya atau tidak ada isinya, begitulah ya. Ya gampangnya itu seperti folder kalau di komputer itu kan, yaitu folder kosong. Nah, itulah himpunan kosong. Jadi biasanya ya ini itu adalah ya bisa kita tuliskan begini, jadi tidak ada isinya. Jadi di sini kosong gitu ya. Nah, kalau yang begini himpunan kosong enggak? Kalau yang begini, misalkan saya punya C itu sama dengan gini. Kalau ini kira-kira himpunan kosong atau tidak? Ya, jawabannya itu tidak ya. Karena ini adalah himpunan yang isinya himpunan kosong. Jadi ini ada isinya. Ya, isinya itu yang ini. Yang ini isinya. Jadi ini kan sama dengan gini kan. Jadi ya ini seperti, cara mudah membayangkannya itu adalah ini seperti folder yang
isinya adalah folder kosong. Ya kan folder yang ada isinya folder itu nggak mungkin kita bilang itu folder kosong kan, meskipun isinya tadi itu adalah folder kosong. Nah, seperti itulah. Nah, jadi ini himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itulah himpunan yang tidak ada isinya. Itu tentang himpunan. Kemudian ada cara lain untuk kita bisa menuliskan himpunan ya, yaitu dengan menggunakan yang namanya, jadi saya lanjutkan dengan metode ketiga untuk menyatakan himpunan itu adalah dengan menggunakan yang namanya ya ini juga sudah tidak asing, diagram Venn. Nah, ini sebenarnya notasi penggunaan diagram Venn ini sudah digunakan sejak tahun 1881. Nah, bayangkan itu sudah berapa abad yang lalu itu. Nah, ini penemunya adalah John Venn. Nah, itulah makanya namanya diagram Venn, karena nama penemunya adalah Venn. Nah, seperti itu. Ya, sebagai contoh kalau menggunakan diagram Venn kan, kalau kita punya himpunan yang tadi, jadi kalau diagram Venn itu ya seperti kita punya kotak. Nah, kemudian kotak ini adalah semestanya, biasanya dituliskan dengan S. Ini, oke, taksi keterangan. S ini adalah himpunan semesta. Ya, himpunan semesta itu adalah keseluruhan objek yang terkait ya. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian di dalamnya ini ada himpunan yang kita maksud. Jadi katakanlah A namanya. Jadi kita wakili dengan titik-titik begitu. Nah, ini titik-titik ini adalah unsur di A-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini cara diagram Venn. Ya, sebagai contoh kalau kita mengambil, ya artinya yang di luar lingkaran ini itu adalah unsur di semesta yang bukan unsur A. Ya, sebagai contoh kalau kita mengambil yang tadi, yang V yang sama dengan A, I, U, E, O. Ya, ini kan jadinya kalau kita gambar, ya ini semestanya adalah, berarti kan semestanya sini adalah himpunan semua huruf. Jadi semestanya ini adalah himpunan semua huruf dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita punya V itu adalah A, I, U, E, O. Ya sudah, kita tuliskan dia, ini V-nya. Ya, di sini ada A, ada I, ada U, ada E, ada O. Nah, yang titik di luar sini, ya contohnya titik yang ada di sini adalah ada W, ada V, dan sebagainya gitu ya. V, ada S, ada B, dan seterusnya. Jadi banyak sini. Nah, ini cara diagram Venn. Jadi kita, apa yang ada dalam lingkaran ini adalah adalah himpunannya, isi himpunannya. Nah, salah satu kegunaannya diagram Venn ini adalah kita bisa lebih lebih melihat dengan gampang operasi pada himpunan. Nah, nanti kita bahas operasi pada himpunan di video selanjutnya. Nah, jadi dengan memanfaatkan diagram Venn ini kita bisa mengilustrasikan operasi antar himpunan atau hubungan antar himpunan. Nah,
itu menggunakan diagram Venn. Nah, namun sebelum itu kita coba melihat hubungan antar himpunan. Sebelum kita melihat operasi, kita lihat dulu hubungan antar himpunan. Jadi kita lihat hubungan antar himpunan. Ya, hubungan antar himpunan di sini yang pertama mungkin yang paling mudah itu adalah kesamaan dua himpunan. Jadi kesamaan. Ya, di sini maksudnya adalah misal nih ada himpunan, misal ada himpunan A dan B. Jadi himpunan A dan B. Jadi kita sebut A itu sama dengan B jika untuk setiap X anggota A berlaku X juga anggota dari B, dan sebaliknya untuk setiap Y anggota B berlaku Y itu juga anggota A. Jadi bolak-balik di sini. Jadi yang pertama itu adalah kalau saya mengambil X anggota A yang manapun, maka pasti X itu juga adalah anggota dari B. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau saya mengambil Y anggota B, unsur di B, ternyata Y itu juga pasti anggota dari A. Nah, dua-duanya ini berlaku. Jadi ada di sini kata dan ya. Jadi kalian tandai ini adalah kata dan, di sini harus sepertinya berlaku dua-duanya. Jadi dua himpunan ini akan sama kalau jika saya ambil unsur di sebelahnya, maka unsur itu pasti juga ada di sebelahnya, di sebelah yang lain. Kemudian kalau saya ambil unsur di sebelah yang lain tadi, maka pasti itu juga akan menjadi unsur dari sebelah. Nah, seperti itu. Nah, kalimat ini, kalimat yang ini, kalimat yang kedua ini bisa dipersingkat menjadi begini. Jadi bisa dipersingkat kalimat ini menjadi dengan menggunakan kuantor ya. Kuantornya begini. Untuk setiap X anggota A jika dan hanya jika X anggota B. Nah, jadi di sini bacanya untuk setiap, kemudian ini X anggota A jika dan hanya jika. Ya, ingat kembali yang biimplikasi. Ya, biimplikasi itu kan begini notasinya. Jadi ini mengatakan bahwa jika X anggota A, maka X anggota B. Dan sebaliknya, jika X anggota B, maka X anggota A. Ingat, X di sini tidak selalu sama ya, maksudnya meski ngambil di A, itu bisa saja kita mulai dengan saat kita mengambil di B itu beda X-nya gitu. Ini sekedar notasi bahwa kita mengambil unsur di A atau unsur di B gitu. Nah, jadi ini kalimat. Jadi harus bolak-balik begini. Jadi untuk setiap X, jadi tidak boleh ada, kalau ada satu saja yang tidak berlaku kasus ini, kasus di mana X atau anggota A maka dia X anggota B, atau X anggota B maka dia X anggota A. Kalau ini ada satu saja X tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita katakan A itu sama dengan B. Ya, kita ambil contoh saja.
misalkan A-nya ini adalah 1, 2, 3, kemudian B-nya ini adalah 1, 2, 5. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita bandingkan satu persatu, ini sama, ternyata ini berbeda. Nah, ini ada satu unsur di mana misalkan saya ambil 3. 3 ini anggota A. Sekarang kalau kita mengambil X sama dengan 3, maka X ini anggota A, tapi X itu bukan anggota dari B, karena kan 3 ini tidak ada di B. Nah, begitu pula sebaliknya kalau saya mengambil X itu sama dengan 5, maka kita tahu bahwa X itu anggota dari B, tapi X itu bukan anggota dari A. Ya, 5 di sini itu tidak ada di A. Nah, seperti itu. Nah, kalau begini, ini kita katakan bahwa A ini tidak sama dengan B. Ya, jadi kalau sama itu harus persis sama unsur-unsurnya. Ya, contoh yang sama itu misalkan begini. Kalau saya punya A-nya sama dengan 1, 2, 3, kemudian B-nya itu adalah 3, 2, 1. Nah, ini adalah unsur yang sama, karena unsur-unsur yang ada di dalamnya itu sama persis. Yaitu kan kalau kita lihat 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Nah, ini sama persis. Nah, ingat tadi kan himpunan itu tidak harus terurut. Nah, di sini urutan penulisan itu tidak berpengaruh ya. Jadi ini dianggap dua himpunan yang sama. Jadi ini A itu sama dengan B. Nah, seperti itu. Nah, ini dua himpunan yang sama. Kemudian relasi yang selanjutnya yang kita lihat itu adalah relasi yang namanya subset. Jadi relasi kedua subset, ada juga lawannya itulah superset. Ya, subset di sini mungkin bahasa Indonesianya adalah subhimpunan. Kalau superset, superhimpunan itu agak aneh ya, mungkin pakai superset aja, atau himpunan super kan tidak pas. Nah, subhimpunan di sini adalah jadi begini. A disebut subhimpunan dari B jika setiap X anggota A, maka X itu adalah anggota, kok bukan anggota sih? Ini anggota A, maka X itu pasti anggota B. Nah, jadi cuma ini syaratnya. Jadi ini syaratnya. Jadi setiap saya mengambil unsur di A, maka dia pasti ada di B unsur tersebut. Jadi ibaratnya A itu berada di dalam B, begitulah. Jadi kita mengambil sebagian atau seluruh unsur di B-nya. Nah, seperti itu. Nah, ya ini kalimat ini juga ada cara ringkasnya menuliskannya ya. Jadi cara ringkasnya menuliskan kalimat yang diwarnai kuning itu adalah untuk setiap X anggota A,
Jika X anggota A, maka X itu anggota B. Saya tulis. Nah, ini ringkasnya. Jadi kalau definisi himpunan sama tadi itu tanda panahnya bolak-balik di sini. Nah, sekarang itu hanya satu arah. Nah, itu himpunan, itu subhimpunan. Ya, sebagai contoh kalau tadi saya punya V yang sama dengan A, I, U, E, O. Nah, kemudian kalau saya punya P1, katakanlah isinya A, I. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap isi dari P1 itu adalah isi dari P juga. Contoh, sini A itu ada di P, I juga ada di P. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan P1 itu subset dari V. Nah, ada notasinya ya. Notasinya untuk menuliskan subset, kalau misalkan A itu subset dari B, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk begini, A subset B. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat definisinya, jadi kalau diberikan satu himpunan, misalkan diberikan himpunan H, maka berdasarkan definisi itu, satu contoh subset yang langsung bisa kita temukan adalah maka H itu adalah subset dari dirinya sendiri. Ya kan, karena setiap kita mengambil unsur di H, itu pasti adalah unsur di H lagi kan. Nah, jadi terpenuhi definisinya ini. Jadi terpenuhi ini syarat yang ada di sini. Jadi H itu subset dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, subset ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk diagram Venn ya. Lebih mudah kita melihatnya lewat diagram Venn ya. Di sini contoh kalau saya di contoh ini, misalnya kalau kita membuat diagram Venn-nya, kita sisipkan di sini. Nah, di sini ada himpunan semesta, kemudian di sini ada himpunan V di mana isinya adalah A, kemudian I, U, E, O. Nah, kalau kita lihat di dalam V ini ada ini adalah V1, jadi himpunan V1. Nah, jadi kalau subset itu ya pasti ada di lingkaran ini, maksimal kalau dia adalah dirinya sendiri kan sama dengan lingkaran aslinya ya. Jadi V itu kan subset dari dirinya sendiri juga. Jadi bisa kita satu lingkaran ini adalah dua gambar, yaitu subset dan diri sendiri. Nah, di sini subset itu ya ada di luar, ada di dalam lingkaran yang ini. Kalau kita melihat diagram Venn-nya. Jadi subset itu lebih mudah juga dilihat lewat diagram Venn. Contohnya ini. Nah, kalau kita melihat ini kan himpunan itu bisa saja dirinya sendiri gitu ya. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa kalau A itu subset dari B, maka kita bisa membalik dia. Kalau A itu subset dari B, maka B itu kita sebut sebagai B ini adalah superset dari A. Ya, artinya ya B itu superset dari A, artinya B itu memuat A, artinya A itu adalah subset dari B. Ya, seperti itulah. Jadi kalau mau menuliskan ini ya biasanya notasinya tinggal dibalik aja tandanya ya. Jadi B itu memuat A. Nah, jadi kalau susah menghafal notasi ini, ingat aja seperti ini, seperti kandungan gitu ya. B mengandung A gitu ya. Jadi ini buncit perutnya ke sini berarti kan punyanya B gitu lah.
Mudahnya begitu cara menghafalnya. Nah, kadang juga ada kalian menemukan notasi yang begini. Notasi begini, subset tapi kemudian begini. Nah, ini artinya adalah proper subset. Nah, proper subset di sini maksudnya adalah, jadi kalau saya punya himpunan A, himpunan aslinya A, himpunan A itu subset dari B. Nah, proper subset itu adalah ada tambahan. Jadi A-nya itu tidak boleh persis sama dengan B. Nah, itu namanya proper subset sejati biasanya bahasa Indonesianya sih sejati. Nah, jadi dia ada dua syarat proper subset itu. Pertama dia subset, kemudian yang kedua tidak boleh sama dengan supersetnya. Nah, seperti itu. Nah, itu subset. Nah, kalau kita melihat sebagai catatan, kalau kita melihat definisi dari subset, ini kan satu arah. Nah, kalau kita melihat kesamaan dua himpunan, ini dua arah. Sehingga kita bisa membuat catatan di sini. Kalau kita ingin menunjukkan dua himpunan itu sama, jadi catatan apabila kita ingin menentukan atau menunjukkan dua himpunan sama, bisa dilakukan dengan cara berikut. Dengan misalkan nih ada himpunan A dan B, kita ingin menunjukkan bahwa A itu sama dengan B. Ya, ini sama dengan A itu sama dengan B jika A itu subset dari B dan B itu subset dari A. Ya, artinya dalam tanda kutip ini saling subset. Ya, lihat aja yang ini kan artinya untuk setiap X jika X anggota A maka X anggota B. Kemudian kalimat yang kedua ini mengatakan bahwa untuk setiap X anggota B maka X anggota A. Artinya kan jadi jika dan jika jadi bolak-balik ini, jadi terpenuhi syarat kesamaan dua himpunan ini. Jadi jika X anggota A maka X anggota B, jika X anggota B maka X anggota A. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya dua himpunan itu sama jika mereka saling subset. Nah, itu cara lain untuk melihat himpunan yang sama. Nah, kemudian ada juga catatan yang lain selain bahwa kalau diberikan himpunan H ini adalah subset dari dirinya sendiri. Ada juga fakta lain yang cukup menarik, yaitu adalah himpunan kosong itu adalah subset dari sebarang himpunan. Jadi kalau misalkan diberikan sudah di atas ya, diberikan himpunan H, maka himpunan kosong itu adalah subset dari himpunan H. Jadi apapun himpunan yang kalian ambil, pasti himpunan kosong itu adalah subset dari himpunan tersebut. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ya, mungkin bagaimana melihat ini ya nanti mungkin bisa kita diskusi atau kalian bisa dapatkan jawabannya dari kuliah logika dan himpunan nanti. Nah, jadi setiap diberikan himpunan H, katakan namanya, maka pasti himpunan kosong itu merupakan subset dari himpunan tersebut.
Nah, oke, untuk sementara mungkin itu dulu untuk untuk video yang kali ini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang eh, berapa banyak kardinalitas atau banyaknya isi dari himpunan, kemudian power set, kemudian operasi dari himpunan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.